Pelajaran Mahfudzoh kelas 1 nomor 41 sampai 45. Mahfudzoh nomor 41. 41. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. 41. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. 41. In caution there is salvation, and in haste there is regret. 41. In caution there is salvation, and in haste there is regret. Artinya, di dalam kehati-hatian itu adanya keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu adanya penyesalan. Maksudnya, tidak hati-hati dan tergesa-gesa adalah dua hal yang sangat berbahaya. Sering sekali kita mendengar kisah orang yang celaka karena dua hal ini. Contoh yang paling sering kita dengar adalah kecelakaan lalu lintas, naudzubillah min dzalik. Sering terjadi akibat sikap pengemudi kendaraan yang kurang hati-hati dan tergesa-gesa. Mahfudzoh nomor 42. 42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزن السلامة. 42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزن السلامة. 42. The fruit of carelessness is regret, while the fruit of carefulness is salvation. 42. The fruit of carelessness is regret, while the fruit of carefulness is salvation. Artinya, buah kecerobohan itu adalah penyesalan, sedangkan buah kecermatan itu adalah keselamatan. Maksudnya, ini kurang lebih sama seperti mahfuzat sebelumnya. Kita hendaknya selalu menghindari sikap ceroboh. Hendaknya semua perbuatan kita dilakukan dengan hati-hati, tidak terburu-buru dan harus dengan perhitungan yang matang. Mahfudzoh nomor 43. 43. الرفق بالضعيف من خلق الشريف. 43. الرفق بالضعيف من خلق الشريف. 43. Being gentle with the weak is one of the traits of a noble or honorable person. 43. Being gentle with the weak is one of the traits of a noble or honorable person. Artinya, berlemah lembut kepada orang yang lemah itu adalah salah satu sifat orang yang mulia atau terhormat. Maksudnya, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berlemah lembut kepada orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling sempurna dalam hal ini. Banyak sekali ayat yang menyebutkan bagaimana kelembutan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Surah Ali Imran 159. Kalau kita perhatikan lagi ayat ini, sikap lemah lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu kunci kesuksesan dakwah beliau, karena andai saja beliau tatkala itu berlaku kasar, pastinya banyak orang yang tak tertarik dengan Islam. Mahfudzoh nomor 44. 44. فجزاء سيئة سيئة مثلها. 44. فجزاء سيئة سيئة مثلها. 44. The recompense of an evil is an evil equal to it. 44. The recompense of an evil is an evil equal to it.
Artinya, balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Maksudnya, mahfuzot ini serupa dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah apabila ada seseorang yang menzalimi orang lain, maka orang yang dizalimi itu punya hak untuk membalasnya atau qisas dengan cara yang serupa. Artinya jiwa dibalas jiwa, luka dibalas dengan luka serupa, dan seterusnya. Namun bahwa dalam hukum Islam, pelaksanaan qisas ini hanya boleh dilakukan di hadapan hakim atau pihak yang memiliki otoritas, jadi tidak boleh dilakukan secara personal, karena malah akan menjadi perang antar keluarga, suku, dan seterusnya. Adapun jika orang tersebut memaafkan, maka itu lebih baik dan ada pahala baginya di sisi Allah. Maka sikap memaafkan ini adalah sikap yang paling utama. Mahfuzot nomor 45. 45. ترك الجواب على الجاهل جواب. 45. ترك الجواب على الجاهل جواب. 45. Not answering to that stupid person is an answer. 45. Not answering to that stupid person is an answer. Artinya, tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah sebuah jawaban. Maksudnya, jangan salah kaprah dalam memahami kalimat di atas. Maksud dari orang bodoh di sini adalah orang yang tak punya keinginan untuk menerima kebenaran, bukan bodoh dalam artinya orang yang belum atau tak punya pengetahuan. Amr bin Hisham diberikan gelar Abu Jahal, bapak kebodohan, bukanlah karena ia bodoh dalam artian tak punya ilmu, malah sebaliknya ia adalah salah satu pemuka suku Quraisy di Makkah yang sangat dihormati dan bahkan dianggap sebagai orang yang bijak. Namun karena hatinya tertutup dan tak mau menerima kebenaran walaupun ia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka itulah ia dijuluki sebagai Abu Jahal. Adapun orang yang bertanya kepada kita karena ia benar-benar tidak tahu dan ingin mempelajarinya dari kita, maka justru wajib bagi kita menjawab pertanyaannya tersebut.